Jadi kalau misalnya nih dipilih lah jadi calon wakil, nah naik lah ya Apanya? marketnya. Market Ininya nih apa namanya tuh perusahaan naik lah ya. Ya tergantung diri lah. Ngomong-ngomong doh, aku mau nanya ini sesuatu. Apa tuh? Ini kan lagi musimnya pilpres ya kan. Ya, Ada nggak nih eh, ngefeknya ke saham gitu? Ada nggak kira-kira? ya jelas ada lah, Dek. Oke, Nih, sakit mana di mana? nah nih, ini saham Ah, namanya Mari, kode sahamnya Mari, Mahaka Media. Itu punyanya Pak Erick Thohir. Lagi hmm. naik, ya kan? Kenapa? Karena Pak Erick Thohir masuk bursa cawapres. Opini atau digadang-gadang? Digadang-gadang. Digadang-gadang. Opini, sentimen. Ah, Market merespon. ah. Nah, harga sahamnya naik. Oh, mengefek gitu ya? Efek. Karena di market, di pasar modal ya, sepasar saham. Hmm. Sama seperti market real. Hmm. Jadi ketika ada sesuatu, sentimen yang cukup menarik, Ya. diberitakan, digadang-gadang, mulai dibuat dibuat riuh-riuh Iya, media, digiring-giring gitu ya. digiring-giring, maka akan banyak orang masuk ke situ. Sama kayak jadi kalau misalnya Oh. kita punya bisnis, kita panggil nih, oh tolong dong media online, Hmm. sorot, oh tolong dong influencer-influencer, datang dong tes, oh enak atau segala macam gitu kan. Di post, pengikutnya nengok, ih enak ya makanannya ya, datang. Nah, tugas selanjutnya adalah si perusahaan atau si saham ini tadi kinerjanya benar-benar oke atau enggak, Ya, ya benar. kan? Sama kayak kalau kita jualan apapun lah itu, kalau katanya reviewnya oke, tapi ternyata pengalaman dari customernya kurang oke, akhirnya ditinggalin, terus ditinggalin gitu loh. Ah, benar-benar. Sama kayak saham, kalau sahamnya kinerjanya kurang oke, meskipun pemiliknya mau jadi cawapres kah apa Ah. segala macam kurang oke ya, tetap bakal ditinggalin juga. Hmm. Sebagai contoh nih, Pak Nadiem Makarim, Ya, Menteri Pendidikan kita, ya. Gojek tuh. dia kan founder Gojek, Iya, kan perusahaannya sudah go public, sudah iya. IPO, namanya Siapa yang GoTo, nggak kenal ya Gojek dan kan? Tokopedia kan gitu. Benar-benar. Nah awal-awal jadi angkat sebagai Menteri Pendidikan, ekspektasi masyarakat tinggi terhadap GoTo, oh pasti GoTo naik, Iya. naiklah harga GoTo, terus tiba-tiba turun lagi. Kenapa? Oh iya juga ya. Kenapa tuh menurutmu? Kenapa itu? Nah, Pak Nadiem Makarim kan Menteri Pendidikan. Iya, iya. Sedangkan Gojek dan Tokopedia bisnisnya adalah e-commerce dan startup transportasi. Kan Nah. tidak saling berkesinambungan. Kecuali misalkan Pak Oh. Nadiem sebagai Menteri Dalam Negeri kah, atau Menteri yang mengurus transportasi kah, Menteri PUPR kah, dan sebagainya yang atau Menteri Perdagangan kah yang bisa mendukung e-commerce-nya untuk naik, itu mungkin bisa jadi berdampak signifikan, Berpengaruh. berpengaruh. Tapi karena dia Menteri Pendidikan, sedangkan perusahaannya adalah bergerak di e-commerce dan startup transportasi, itu kan dua kutub yang berbeda tuh, Jadi kurang mengaruh. kurang berpengaruh. Jadi secara sentimen berita awalnya naik terus turun lagi, kenapa? Karena kinerjanya juga kurang oke. Karena nggak ada pengaruh nih antara si founder dengan kinerja perusahaan. Jadi si founder sudah jadi aparat pemerintahan, Iya, jadi iya, pejabat benar-benar. negara, tapi tidak punya, bukan ya, tidak, dia punya kuasa tapi di bidang dia, tapi tidak punya kuasa untuk memberikan dampak ke perusahaannya dia. Itu Oh. Bisa, bisa, misalkan bisa jadi kayak gitu tuh ya? bisa, sangat bisa. Jadi contoh lain nih kayak menteri yang lain, Pak Sandiaga Uno, dia kan Iya, Menteri Pariwisata dan Kreatif, iya, benar. Handicraft. Dia juga punya perusahaan Saratoga Investama, Oh. ya kan? Nah, ketika beliau menjadi menteri, Hmm. harga saham pasti bakal naik, harga sahamnya dia pasti bakal naik. Nah, selanjutnya adalah apakah kedudukan dia, kuasa dia sebagai menteri berdampak pada perusahaannya atau tidak? Iya, benar. Ternyata secara job desk dengan ininya dengan perusahaannya tidak berdampak secara signifikan, secara langsung tidak berdampak. Namun kinerja si perusahaannya Pak Sandiaga Uno juga sangat oke. Akhirnya meskipun tidak berdampak, tapi gara-gara efek sentimen itu harga sahamnya naik, sahamnya cenderung lebih terus naik. Meskipun nanti akan ada turun dulu, terus nanti naik lagi, turun dulu, terus naik lagi. Kira-kira begitu. Jadi ngefek kali lah ya kayak gitu ya. Sangat ngefek. Karena
Ini gampangnya contoh. Dulu terkenal kan kalau misalkan influencer food vlogger buat restoran, buat bisnis Iya, makanan. benar-benar. Awal-awal rame, terus sepi, terus mati. Hmm. Kenapa? Ya mungkin udah terpancing dengan iklan yang oke, ketika dirasa juga rupanya better gitu ya. Jadi nggak balik lagi customer. Nah, ekspektasi orang kan karena dia adalah influencer food vlogger, Ya, harusnya kan dia jual makanan yang enak. ya, Orang pasti memperkenalkan ya. penasaran, penasaran pengen nyoba, gimana sih rasanya. Nah, Kalau enak, usahanya bakal lanjut. Kalau tidak enak, pasti bakal tutup. nah kalau dengan saham ini, Ya sama. Kalau misalkan lah si bukan hanya presiden dan wakil presiden ya, dia nyalon jadi DPR kah, menjadi tim pemenangan salah satu paslon kah, dia punya perusahaan yang sudah go public, perusahaan itu akan ikut-ikutan teriklankan secara tidak langsung. secara tidak langsung. Karena ekspektasinya misalnya begini, oke, dia ternyata dia punya perusahaan A, jadi salah satu ketua atau mungkin wakil ketua atau apa jabat di tim sukses salah satu paslon. Kalau si paslon menang, mau tidak mau minimalnya dia dapat proyekan negara yang berhubungan dengan perusahaannya dia. Iya, kayaknya iya sih. Logis dong, Logis. dia mau jadi Ya, tim betul. sukses, tim Iya. pemenangan, tapi nggak ada efek sama dampak sama dia, Iya. ngapain? Ya, benar. Ya kan? Apalagi ternyata dia nginvestin bantu uang. Iya, benar. Karena ya politik butuh uang. Benar, Itu benar, kita benar. tidak bisa pungkiri. Iya, Politik butuh uang. Kayak ada job nih, aku punya ini nih, udah pakai ini ku. Nah, Kalau nggak digiring gitu ya mungkin ya nggak tahu juga ya. bisnis kan gitu ya. Bisnis ini ya. Artinya kan gini, gampangnya seperti ini. Kita partneran, kalau nggak saling menguntungkan, apa nilai partnerannya? Mending berkawan aja. Iya sih, itu bisnis sih. Ya Kalau bisnis. pikir Meskipun sih. ternyata dia jadi tim pemenangan atau mencalonkan diri menjadi DPR Yap. atau apapun legislatif atau eksekutif, Yap. ketika dia punya perusahaan, dia pengen dong posisinya dia, kekuasaannya dia ketika nanti naik berdampak pada perusahaannya dia. Pengen, manusiawi, wajar. Nah, Iya. masalahnya kalau yang aku bilang, bagaimana cara dia memisahkan kepentingan individu dengan kebijakan dia yang akan diambil. Jangan sampai kebijakan dia itu diambil berdasarkan keuntungan pribadi. Iya. Itu yang salah sih. Kalau keuntungan banyak orang, termasuk bisnisnya dia, itu fine-fine aja. Nah, kalau untuk emosional sendiri nih di saham gitu. Contoh nih, kan kita tahu kan di saham ini kan ada yang namanya kayak mencuri apa, scalping ya namanya. Ya, scalping. Nah itu. Jadi kalau ada nih seorang pemain trader atau apa sih namanya itu ya, dan dia mencoba itu dengan ngecemplungin beberapa asetnya atau beberapa anggarannya tuh di salah satu sahamnya si ini wakil yang akan yang diopini ya. Nah itu kan lagi up-upnya tuh. Ketika kita masuk tuh, ya kita biarkan, rupanya opininya nggak tergiring lagi. Itu bisa jadi turun. Bisa dong. Karena kan begini, ketika kita sudah beli, harapan kita kan pengen untung. Iya. Kalau sudah untung, mau jualan nggak? Iya, pasti jual. Itu satu orang yang berpikir. Kalau 1000 orang yang berpikir dengan pola yang sama, berarti kita nggak boleh terjebak dong dengan suasana politik seperti ini. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan momentum. Ketika memang momentumnya tepat, market merespon, kita ikut, tapi jangan serakah. Itu sih kuncinya, jangan serakah. Kalau dua duit ini nggak mungkin nggak serakah. Nah, masalah utamanya adalah serakah kita. Kita bisa atur hasrat kita untuk oke, cukup segini kok, keluar, jual. Yang jadi masalah kan masih bisa nih. Nah, masalahnya masih bisanya sampai kapan? Iya. Kalau ternyata ada 1, 2, 3, 4 atau mungkin jadi kan dari awalnya mungkin 1 sampai 10 orang yang jualan. Direspon dengan orang lain yang ikut jualan juga, ya udah akhirnya turunlah harga saham tersebut. Pandai-pandai berarti. Ya, pandai-pandai, harus pandai-pandai dong. Karena ini kan situasi yang kayak masih belum kondusif ya kan. Betul. Banyak orang giring-giring opini, betul ya? Ya.
Kecuali Yap, yap. misalkan, ini misalkan doang ya, eh sudah jelas pemenangnya siapa. Ya, the winner, the next winner. Contoh misal, ini misalkan Si lagi A nih, aja, si A, B, C. enggak. Jadi, Jadi kalau saya analogikan ya, ah, si merah dengan ah, si Garuda bergabung, ah, itu suaranya sudah cukup besar. ya, Dan yang satunya lagi ya nggak mungkin bisa ngelawan lagi. ya. Nah, kalau itu benar-benar Dua bergabung, lawan satu dong gitu kan. benar-benar bergabung, ya udah itu dia pemenangnya, barulah jelas arah Indonesia mau kemana. Bahkan sebelum pencoblosan. Ya, Kenapa? Karena gampangnya hitungan tombol itu sebenarnya gampang. Kita lihat, ya muter-muter naik nggak turun lah jelas ya. ya, naik turun, naik turun, naik turun gitu Opini kan. kadang digiring naik, Digarang turun. terus turun itu wajar. Namun ketika mungkin setelah pendaftaran ditutup, jadi jelas nih, oh paslon A ini dan ini, paslon B ini dan ini, paslon C ini dan ini. Mereka akan adu argumentasi, bakar uang sebanyak-banyaknya. Akan dilihat tuh kelihatan siapa yang, jadi kan survei kan terus berjalan. Sambil survei terus berjalan, yang mayoritas siapa menangnya itu bukan mulai kelihatan. Dan kelihatan itu lah, jadi semakin mendekati hari pemilu, market akan semakin jelas arahnya mau kemana. Biasanya kalau ternyata uh, yang kelihatan di survei adalah paslon yang tidak oke dengan market, ya market bisa drop, turun cukup dalam. Terjun bebas lah ya. Nggak bebas sih, cuma cukup dalam. Cukup dalam. Karena di antara, saya bisa kelompokkan, di antara 3 paslon ini ada satu paslon yang secara tim keseluruhan bukan pemilik mayoritas perusahaan yang go public. Jadi pastinya ketika itu terpilih, mereka tidak ada impact apapun ke market. Kalau misalnya nih dipilih lah jadi calon wakil, nah naiklah ya. Apanya? Marketnya. Market apa ininya nih? Apa namanya tuh? Perusahaanmu naik lah ya. Ya tergantung deal-dealan.